Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.1 memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Pelajaran keempat, ayo membayar zakat. Sub pembelajaran pertama, memahami makna zakat. Sebelum kita jelaskan makna zakat, terlebih dahulu silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD, agar supaya juga kami lebih semangat lagi menciptakan video-video pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang memahami hikmah makna zakat, memahami makna zakat melalui video YouTube atau membaca teks, mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu memahami makna zakat. Perbedaan zakat, infak dan sedekah. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki, di antaranya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Zakat hukumnya itu wajib, yaitu kewajiban seseorang berkaitan dengan harta dikeluarkan dengan jumlah tertentu dan syarat tertentu. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama zakat emas dan perak, yang kedua zakat tanaman, apakah itu tanaman ladang ataupun tanaman sawah seperti padi, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Atau zakat ternakan, zakat ternak, hewan peliharaan seperti kambing, sapi, domba, kerbau, onta, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat perniagaan, jual beli, perdagangan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat galian seperti tambang emas, tambang batu bara dan tambang-tambang minyak lainnya juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat uang simpanan,
jika kita memiliki uang lalu kita simpan di bank dengan nominal angka yang telah ditetapkan sebagaimana di dalam Islam, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat saham, umpama kita menanam saham di sebuah perusahaan hotel atau perusahaan lainnya, juga kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian zakat pendapatan, zakat pendapatan seperti ASN, PNS yang menerima gaji pendapatan per bulan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau profesi lainnya menghasilkan uang, maka wajib dikeluarkan zakatnya, agar supaya harta kita itu berkah. Karena di dalam harta kita ini ada hak milik orang lain, yaitu orang miskin dan sebagainya. Maka Islam mewajibkan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki emas yang banyak, atau tanaman, atau zakat ternakan, atau zakat perniagaan, atau ada tambang emas, ada simpanan, atau saham, atau pendapatan lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya supaya harta kita itu berkah, agar supaya harta kita itu bersih. Di dalam Islam kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, inilah yang disebut dengan harta yang wajib kita zakatkan. Berapa angkanya, berapa nominalnya, dan bagaimana caranya, nanti pelajaran selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, perbedaan zakat dengan infak. Infak artinya mengeluarkan sebagian harta oleh seseorang atau badan usaha, perusahaan di luar zakat untuk pembangunan rumah ibadah dan pendidikan lainnya. Nah, itu yang disebut dengan infak. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib yaitu mengeluarkan harta sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Ini contoh infak, bukan zakat, tetapi infak, mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk diberikan kepada istri keluarga kita. Apakah itu berupa uang, apakah itu berupa rumah, apakah itu berupa kendaraan, apakah itu berupa perhiasan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Ini yang disebut dengan infak, yaitu infak wajib yang harus diberikan kepada istri dan anak kita. Seperti digambar, ini adalah contoh infak. Ya, kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ini termasuk infak. Dan infak ini tidak boleh digantikan dengan yang lain, tetapi infak ini harus berupa benda, tidak boleh yang lain. Jadi dia harus berupa benda. Nah, adapun infak sunnah. Infak sunnah yaitu memberikan sebahagian dari harta, seperti seorang anak memberikan sesuatu harta kepada orang tuanya. Nah, ini disebut dengan infak sunnah, tidak wajib, sunnah. Seperti digambar, seorang anak memberikan bingkisan untuk, katakan, untuk ulang tahun orang tua, atau membelikan orang tua jam, atau memberikan orang tua kita uang belanja dan sebagainya. Ini adalah contoh infak sunnah yang diberikan kepada orang tua kita. Jadi infak adalah merupakan pemberian kita
sesuatu benda, barang, bukan dikatakan zakat. Artinya mengeluarkan harta kita untuk keperluan. Nah, infak ini ada yang wajib, seperti yang contoh kita jelaskan tadi, seorang suami menafkahi keluarganya, ini adalah infak wajib. Ada lagi namanya infak sunnah. Infak sunnah, seorang anak memberikan sesuatu benda atau barang atau uang kepada orang tuanya, ini yang disebut dengan infak sunnah. Nah, jadi beda antara zakat dengan infak, berbeda. Kalau zakat adalah harta yang kita miliki dan kita wajib keluarkan ketika telah masuk haul, batas waktunya dan waktunya. Nah, kalau infak ini adalah mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Ada infak wajib dan ada yang infak sunnah. Nah, kemudian sedekah. Jadi infak, sedekah juga memiliki perbedaan. Nah, sedekah adalah segala sesuatu yang baik itu dikatakan sedekah. Bisa berupa materi atau non materi. Sedekah sifatnya boleh berupa benda dan boleh juga bukan benda, seperti memberikan uang atau benda, seperti digambar. Sedekah memberikan uang kepada orang miskin atau kepada anak yatim, ini termasuk sedekah yang berupa benda. Atau kita memiliki banyak benda di rumah, seperti mungkin saja dikatakan ada sepatu kita yang tidak terpakai lagi atau sempit, atau baju kita yang sempit tidak terpakai lagi tapi masih bagus. Nah, kita bisa sedekahkan. Ini adalah sedekah berupa benda. Nah, sedekah tidak hanya dengan benda, tetapi sedekah bisa dilakukan dengan tidak berupa benda. Apa contohnya? Lihat seperti digambar. Menyirami tanaman saja termasuk sedekah. Menyirami tanaman sedekah, karena tanaman ini adalah makhluk Allah. Jadi ketika kita rawat, kita beri pupuk, kita siram setiap pagi, ini juga sedekah kepada makhluk Allah. Atau seperti gambar di bawah, memberi makan hewan juga termasuk sedekah, karena hewan adalah makhluk Allah juga. Hewan apa saja kita beri makan dia, itu termasuk sedekah. Juga dikatakan sedekah adalah ketika membantu orang yang dalam kesulitan. Contoh seperti digambar, seseorang membantu temannya mendaki sebuah bukit, ini juga sedekah, termasuk sedekah. Atau membantu teman yang jatuh juga termasuk sedekah. Dan juga sedekah bisa dilakukan dengan bermuka manis, senyum. Senyum saja kepada orang lain termasuk juga kategori sedekah. Kita senyum saja kepada orang lain saja sedekah. Bermuka manis kepada orang tua juga sedekah. Berbuka manis kepada orang lain juga termasuk sedekah. Jadi sedekah adalah bisa berupa benda dan bisa berupa non benda. Segala sesuatu yang baik itu dikatakan sedekah. Nah, jadi perbedaan antara zakat, infak dan sedekah ini memiliki perbedaan. Kalau zakat adalah merupakan sebuah kewajiban seseorang terhadap harta yang dia miliki, dia wajib zakatkan. Setelah masuk haulnya, batas tertentunya, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa nominal zakatnya? Nanti pembelajaran selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, zakat dan infak
memiliki perbedaan. Kalau infak dia bukan zakat, tetapi sebuah kewajiban seseorang mengeluarkan hartanya untuk orang lain atau untuk keluarganya. Contoh, infak ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib yaitu seorang laki-laki mengeluarkan hartanya untuk menafkahi istri dan anaknya. Ini merupakan infak wajib. Yang kedua ada namanya infak sunnah. Infak sunnah adalah yaitu seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, seperti seorang anak memberikan kado ulang tahun atau memberi uang belanja untuk orang tuanya, juga termasuk sedekah. Inilah yang dikatakan dengan sedekah. Nah, adapun perintah zakat dan sedekah ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalilnya, khuz min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa zakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 26. Jadi kamu anak-anakku sekalian harus menghafal ayat-ayat ini. Ini adalah salah satu perintah untuk melaksanakan sedekah. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassanu amwalakum bizzakah, artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Nah, kemudian orang yang bersedekah, kata Nabi, perumpamaan di dalam Al-Quran Allah jelaskan, orang yang bersedekah itu perumpamaan orang yang bersedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan setiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah maha luas anugerahnya. Nah, jadi sedekah itu adalah seperti kita menanam padi satu batang, lalu akan tumbuh batang-batang yang lain. Setiap batang akan berbuah, dan setiap buah memberikan cabang biji-biji yang banyak. Begitulah hikmah manfaat orang yang bersedekah. Nah, seperti digambar, suburkan hartamu dengan sedekah. Jadi siapa yang ingin banyak harta, banyak kekayaan, memiliki apa saja, maka banyak-banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah akan menyuburkan harta kita, akan menambah harta kita. Begitulah Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Mudah-mudahan pembelajaran ini kita dapat lakukan, dan mudah-mudahan kalian selalu membudayakan untuk selalu bersedekah dan selalu berinfak dan mengeluarkan. Jika kita memiliki sebuah harta, maka kita harus keluarkan zakatnya. Kemudian kita berinfak, kemudian juga kita bersedekah. Jadi dalam pelajaran ini kita memahami makna zakat. Jadi kita mengetahui apa yang disebut dengan zakat, kita mengetahui apa yang disebut dengan infak, dan kita mengetahui apa yang disebut dengan sedekah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, tugas kamu adalah merangkum pelajaran tentang makna zakat yang sudah kita jelaskan tadi di buku catatanmu, kemudian kamu tulis di buku catatanmu, kemudian kamu foto dan kamu kirimkan melalui Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Nah, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe, tekan like dan bunyikan loncengnya, kemudian share agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.